Sesampainya di rumah, Vincent menyadari suasana rumah sedikit berbeda. Begitu masuk rumah, Fiona pun berkata kepada Vincent, "Kak, kamu harus berhati-hati. Suasana sedang tidak mendukung." Vincent melirik Fiona tanpa berkata apa-apa, hanya sedang menganggukkan kepala. "Kakek pulang. Sudah bertahun-tahun kakek berlatih dalam tim militer. Seharusnya belum pulang deh." Badan Fiona menjadi sedikit kaku, berbalik badan dan ingin segera pergi. "Aku tiba-tiba seperti masih ada sedikit urusan. Pergi dulu ya." Suara berat terdengar dari dalam. "Semuanya masuk." Fiona langsung menepuk jidat dengan kuat dan berbisik, "Ternyata kakek sungguh pulang. Pasti ada masalah serius." Vincent pun menggelengkan kepala sambil tersenyum dan berjalan masuk bersama Fiona. Ternyata benar, siapa lagi yang duduk di tengah-tengah ruang tamu jika bukan Sanders. "Kakek?" Vincent dan Fiona memanggil dengan patuh. Kalian masih menganggapku sebagai kakek?" Sanders berusia 70 tahun, pada usia yang kebanyakan orang sudah pensiun, dia malah masih bertahan pada posisi itu. Tentu saja mengandung makna tersembunyi. "Kakek, kami sungguh tidak tahu kakek pulang." Fiona segera ikut masuk dan berjonggok memijit kaki Sanders. "Kenapa kakek tidak memberitahu lebih awal bahwa ingin pulang?" "Memberitahu lebih awal agar kalian bisa kabur," Sanders berkata dengan nada dingin. "Entah dosa apa uang aku berbuat hingga mendapat cucu seperti kalian. Lihat sifat kalian. Laki-laki tidak seperti laki-laki, perempuan pun tidak seperti perempuan." Fiona tidak sabar lagi. Dia pun berkata-kata dengan suara pelan. "Bagaimana mungkin aku tidak seperti perempuan? Aku hanya melarikan diri dari pernikahan kok." "Masih berani membela diri?" Sanders memelototi hingga tidak berani bersuara lagi. Siapa sangka Fiona yang lemah dan bisa tumbang kapan saja itu berani membantah perintah dalam keluarganya. Seharusnya Isabel sendiri pun tidak habis pikir. Saat ini hanya Vincent dan Fiona yang tinggal di rumah itu. Orang lain sedang bertugas keluar daerah. Jadi di saat Sanders tidak di rumah, kedua kakak adik itu pun bebas berekspresi. Pekerjaan utama keluargamu militer dan pemerintahan. Mereka pasti menjadi tentara atau pejabat pemerintahan. Hanya kakak adik itu yang sedikit berbeda. Mereka malah memilih jalan bisnis. Fiona memberi sebuah tatapan pada kakaknya. Vincent pun berkata-kata, "Kek, kenapa kakek tiba-tiba pulang? Apakah ada masalah?" Sanders melihat cucunya dengan tatapan tajam dan berkata, "Vincent, kamu tidak boleh egois seperti Fiona. Karena kamu adalah penerus keturunan keluargamu. Pernikahanmu sudah diundur sangat lama. Semua kakakmu yang lain sudah berkeluarga dan memiliki pekerjaan tetap. Kamu juga harus cepat." Vincent seperti bisa menebak apa yang akan dikatakan kakek. Langsung menjawab, "Kakek, bukankah keluarga kita telah berjanji untuk menikah dengan keluarga Yun? Aku tidak panik kok." "Bagaimana mungkin tidak panik? Dulu saat kamu pacaran dengan nona keluarga Yun, kami tidak membantahmu. Kakek juga suka saat melihat anak perempuan itu. Tetapi dengan sangat disayangkan anak itu pergi dengan cepat 2 tahun yang lalu. Kenapa kamu masih saja menunggunya di sini?" Sanders mengerutkan kening dan melanjutkan, "Lalu Fiona, kamu kira masalah kabur dari pernikahan bisa lewat begitu saja?" Fiona melihat Sanders dengan wajah melas. "Kakek, bukannya aku tidak mau, tetapi saat ini sungguh bukan saatnya menikah. Kak saja baru meninggal. Mana mungkin aku berpikir untuk menikah? Apalagi saat ini urusan kantor sedang sangat banyak. Konsentrasiku sungguh terbagi-bagi. Kakek, kakak saja belum menikah, berarti aku tidak perlu terburu-buru kan?" Melihat Fiona yang sangat manja itu, bagaimanapun dia adalah cucunya sendiri. Sanders pun tidak tega mengomelinya terus. Sanders menggelengkan kepala dan menghela napas dengan tak berdaya, lalu berkata kepada mereka,
Sudah, semuanya duduk. Kali ini pulang, aku memang ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Vincent dan Fiona pun duduk dengan patuh. Para pembantu mundur keluar dan tidak akan masuk sebelum dipanggil. Vincent tahu hari ini kakek pulang pasti untuk mengumumkan hal penting, maka berekspresi begitu tegang. Jika hanya masalah pekerjaan, dia pasti sudah mengatakannya sejak tadi. Takutnya hanya janji bersama keluarga Yun. Ternyata Sander malah tersedak sejenak dan berkata dengan pelan, "Kali ini aku pulang memang untuk bertanya kepada kalian. Apakah keluarga Yun masih memiliki seorang anak perempuan?" Ekspresi wajah Vincent dan Fiona berubah secara bersamaan. Kelihatannya kabar ini memang benar. Sander menganggukkan kepala. Karena keluarga Yun masih memiliki seorang anak, maka janji di antara keluarga Yun dan keluargamu memang harus dibicarakan lagi. Vincent mulai merasa panik, segera berkata, "Kakek, jangan." Sander mengangkat alis melihat cucunya sendiri. "Apa yang sedang kamu katakan?" Vincent melihat Sander dengan hormat. "Kakek, masalah ini sedikit ribet. Isa belum kembali ke keluarga Yun secara sah, dan dia sudah menikah." "Apa?" Ekspresi wajah Sander berubah total, seolah tentara yang sedang meluapkan emosi. "Apa maksud keluarga Yun? Yang menjanjikan dengan keluargamu adalah mereka. Saat ini mereka juga yang berubah pikiran. Apa mereka sedang mempermainkan kita?" Melihat Sander mulai emosi, Vincent dan Fiona pun berlutut di depannya. "Kek, dengarkan penjelasan kami. Masalah tidak seperti yang kakek pikirkan. Kalau begitu aku ingin lihat penjelasan seperti apa yang akan diberikan keluarga Yun. Aku juga ingin melihat seperti apa orangnya, hingga mampu membuat cucu laki-laki dan cucu perempuanku berlutut memohon." Sander berkata dengan suara dingin dan mematikan. Posisi yang dia duduki tidak didapatkan dengan mudah melalui proses meningkatan jabatan secara damai, melainkan kemampuan aktual dirinya dalam medan perang. Semua hasil yang ada diperoleh melalui kekerasan, keberanian, dan dorongan yang kuat dari dalam hati. Jadi saat sedang marah, dia pun terlihat sangat menyeramkan. Apakah keluarga Yun telah lupa? Mereka masih berutang satu putri pada kita. Tatapan mata Sander sangat tajam. Meskipun sudah berusia 70 tahun, badannya tetap kekar. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda penuaan yang jelas. Vincent dan Fiona saling bertatapan. Keduanya pun melihat ekspresi yang tidak baik dari sang kakek. "Waktu itu demi keluarga Yun, keluargamu berkorban sangat banyak dan mendapatkan balasan berupa janji pernikahan. Kenapa? Keluarga Yun ingin mengingkarinya juga?" Sanders berkata dengan dingin. "Tadinya aku tidak suka dengan nona besar yang penyakitan itu. Tetapi siapa suruh kamu menyukainya? Aku pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang semuanya selesai. Satu putri telah pergi, dan satu putri lagi tidak menepati janji antara keluargamu dan keluarga Yun, malah memilih menikah dengan laki-laki lain. Apa maksud semua ini?" Fiona langsung berdiri mendorong Vincent pergi dan kembali berlutut di hadapan Sander. "Kek, kami salah. Tolong dengarkan penjelasanku. Baru putuskan untuk marah dan tidak." Sander sangat menyayangi cucu perempuannya yang satu ini. Melihat berlutut kedua kali, dia pun berkata dengan hangat, "Sudah, bangunlah." Fiona pun kembali berdiri. Dia mulai menceritakan proses pertemuannya dengan Isabel belakangan ini. Sander memejamkan setengah matanya. "Maksud kamu, Isabel belum kembali ke keluarga Yun? Dia dijebak orang hingga menikah ke dalam keluarga kita darah." "Keluarga kita darah? Apakah yang dimaksud keluarga kita darah yang selalu bekerja sama dengan keluargamu belakangan ini? Dengar-dengar penerus generasi kali ini sangat hebat." "Benar, Kek," Fiona berkata dengan tidak tenang. "Kakek, cerita di balik semua ini sungguh panjang lebar. Bukannya keluarga Yun tidak ingin menepati janji, tetapi mereka tidak berdaya. Saat ini selain nenek Yun,
Tidak ada yang tahu bahwa Isabel adalah salah satu anak kembar. Sekalipun sebagai ayah dan ibu kandung Isabel, sampai sekarang pun Tuan Yun dan Nyonya Yun tidak tahu soal itu. Kakak, aku tidak tahu apakah kakak tahu. Aku juga mengetahuinya dengan sangat kebetulan. Saat ini Isabel belum kembali dengan sah ke keluarga Yun. Bukankah berarti tidak bisa menepati janji pada keluargamu? Sander baru menenangkan nafasnya, melambaikan tangannya pada Fiona dan meminta untuk duduk di samping. Dia menghela nafas sambil berkata, bukannya kakek tidak adil, tetapi keluargamu memang dititipkan sebuah pesan dari leluhur. Hingga generasi kalian seharusnya menikah putri keluarga Yun. Ini adalah janji saat keluargamu menolong keluarga Yun waktu itu. Dan bicara sampai di sini, Sander kembali menghela nafas, lanjut berkata, sesuai dengan logika, aku adalah seorang tentara. Tidak seharusnya percaya dengan mitos seperti ini. Tetapi keluargamu sudah meninggalkan pesan leluhur sejak generasi di atasku. Jika sampai di generasi kalian tetap tidak bisa menikahi putri keluarga Yun, maka garis keturunan keluargamu bisa saja berakhir sampai di sini. Bagaimana mungkin? Ekspresi wajah Fiona berubah. Kek, meskipun hanya aku dan kakak yang meneruskan keluarga inti, tetapi kita masih memiliki banyak kerabat luar. Bagaimana mungkin putus begitu saja? Yang dimaksud adalah keluarga inti kita. Sanders menghela nafas. Kamu hanya seorang anak perempuan. Cepat atau lambat pasti akan menikah dengan orang. Setelah kamu pergi, hanya kakakmu yang akan tersisa di rumah. Jika kakakmu tidak bisa menikahi putri keluarga Yun, ditakutkan garis keturunan ini sungguh akan berakhir. Kakek, Fiona melihat Sander dengan tidak tenang. Fiona selalu mengingat pesan itu dalam hati. Itu juga alasan kenapa dia terus mendekatkan kakaknya dengan Sacha. Tetapi Kak Sacha telah pergi dan Isabel juga menikah dengan Ravindra. Tadinya dia masih berpikir, sekalipun Isabel bukan dari keluarga Yun, tetapi mendekatkan dengan sang kakak setelah keluarga Yun mengangkatnya sebagai anak juga termasuk melanggar pesan dari kakek. Seharusnya bisa diterima. Hasilnya Isa memang anak keluarga Yun dan masalah sudah jatuh hati pada Ravindra dan mengandung anaknya. Terutama hari di mana pergi liburan bersama-sama, dia pun resmi menjadi teman dekat Isabel. Sebagai seorang teman, sebagaimana mungkin memisahkan hubungan mereka. Tetapi bagaimana dengan kakak dan pesan leluhur itu? Meskipun Vincent telah diusir pergi oleh Fiona, tetapi dia malah tidak pergi jauh dari sana. Percakapan di dalam terdengar jelas di telinganya. Soal pesan leluhur, dia jauh lebih mengingatnya. Tetapi dia juga tahu, semua pengorbanannya tidak bisa ditarik kembali. Jika seumur hidup ditakdirkan untuk tidak bersama Sacha dan Isabel, maka garis keturunan keluargamu sepertinya sungguh akan putus di tangannya. Karena dia sungguh tidak mampu membuka hati untuk perempuan lain, sekalipun perempuan lebih baik dari mereka. Mungkin saja ini adalah sebuah kutukan yang menyelimuti keluarga Yun dan keluargamu.